Sebelum mengawali perjumpaan pada malam hari ini, kegiatan malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Teman-teman, sebelumnya marilah kita lanjutkan untuk sesi foto ya teman-teman ya. Bisa on cam terlebih dahulu untuk kita ambil sesi dokumentasi. Setelah itu boleh di off cam kan setelah itu ya. Silakan. Oke, saya tunggu sebentar lagi. Oke. Yang lain silakan. Oke ya, kita ambil gambar satu, dua, tiga. Haji. Sekali lagi satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, langsung saja saya sampaikan bahwa materi kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis esai, mohon maaf, menulis CV, isian diri nanti yang akan teman-teman lakukan di dalam melengkapi berkas dan form di laman website pendaftaran beasiswa LPDP. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat teman-teman? Baik, Sudah, Kak. baik. Dalam materi malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana menulis isian diri CV LPDP. Tentunya saya yakin teman-teman yang sudah pernah mendaftar beasiswa LPDP sudah tidak asing ya dengan form isian penilaian diri dalam CV LPDP. Begitu pula juga teman-teman yang baru mendaftar pertama kali di batch ini tentunya sudah banyak mempelajari melihat di laman websitenya tertera isian-isian tersebut. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama sharing tentang apa saja yang akan teman-teman isi di dalamnya. Oke, sebelum ke materi, saya ingin mengingatkan isi dan tulisan dengan istilah isi dan tulislah dengan sejujur-jujurnya karena LPDP itu menjunjung tinggi integritas dan psikolog atau pewawancara akan mengetahui jika ada unsur kebohongan di dalam CV atau esai dari teman-teman. Jadi di dalam mengisi CV, esai CV teman-teman nanti saya sangat harapkan teman-teman bisa isi dengan sejujur-jujurnya karena itu juga nanti akan ditanya ketika seleksi substansi. Yang pertama teman-teman terkait dengan penilaian diri. Jadi di penilaian diri itu ada beberapa form yang harus teman-teman isi. Yang pertama nanti ada kekuatan atau kelebihan yang dimiliki. Itu diisi sebanyak 250 karakter per baris. Nah, teman-teman bisa isi dengan diisi per poin dan per baris. Maksimal 5. Jadi usahakan jumlah kekuatan atau kelebihan lebih banyak daripada kelemahan atau kekurangan. Nah, contoh penulisan yang bisa teman-teman gunakan, contohnya seperti ini. Saya merupakan seorang pekerja keras sebagai contoh ketika sedang melakukan penelitian skripsi di masa lockdown pandemi COVID-19, saya tidak menyerah dengan kondisi melainkan berusaha semaksimal mungkin dan mengatur strategi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Ini salah satu contoh yang bisa teman-teman tulis ya di form isian diri. Kemudian kelemahan.
atau kekurangan yang dimiliki. Sama 250 karakter per baris. Nah, diisi per poin dan per baris. Maksimal 3. Jadi kalau ada banyak, teman-teman isi 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Ya, cantumkan juga solusi atau usaha yang kalian lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Contoh penulisannya. Ini salah satu contoh, saya memiliki sifat idealis yang kadang menjadikan saya keras kepala dan berimbas pada hubungan saya di kehidupan sosial. Saya menyadari itu sehingga saya terus belajar untuk mengendalikan dan menguranginya dengan cara sharing dan mendengarkan masukan dari rekan-rekan. Nah, di 2 poin ini teman-teman yang perlu saya sampaikan, usahakan dalam penulisannya itu berkaitan dengan kelebihan atau kekurangan, itu berkaitan dengan apa yang teman-teman tuliskan itu memberikan dampak kepada orang lain, seperti itu. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa karakter itu tidak sama dengan huruf, karena contoh ya, penilaian diri itu memiliki 2 kata dan memiliki 14 karakter termasuk spasi. Maka kalau perintahnya 250 karakter per baris, ya maka karakter itu hitungannya adalah bukan kata ya teman-teman ya. Maka mohon itu diperhatikan. Kemudian pengalaman membanggakan. Teman-teman bisa menceritakan pengalaman dengan cara storytelling apabila mencantumkan peran atau tindakan yang diambil ketika mengemban tanggung jawab tertentu bisa disampaikan dengan metode STAR. Tentu saya harap teman-teman sudah mempelajari ya tentang metode STAR. Jadi di pengalaman membanggakan ini nanti teman-teman bisa ceritakan di dalamnya, mencantumkan peran dan tindakan yang diambil. Kemudian pengalaman kurang membanggakan. Jadi ceritakan pengalaman kurang membanggakan tersebut dengan cara storytelling. Umumnya berupa cerita kegagalan atau hal yang membuat teman-teman ini sedih, malu, kecewa, atau ketika tidak meraihnya. Nah, tulislah pula bagaimana cara teman-teman itu mengatasi dan berdamai dari kondisi tersebut, serta pelajaran hidup atau nilai apa yang bisa teman-teman ambil dalam pengalaman kurang membanggakan tersebut. Nah, jadi selain menuliskan hal-hal yang kurang membanggakan, teman-teman harus juga menuliskan di dalamnya upaya dalam mengatasi kondisi tersebut. Itu juga nanti dicantumkan ya teman-teman ya. Kemudian hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Nah, di poin ini teman-teman, kalau dari saya sarannya ambil waktu lebih untuk memikirkan hal ini. Nah, kira-kira nilai atau pelajaran hidup apa yang akhir-akhir ini teman-teman jadikan sebagai reminder atau pegangan hidup, serta alasan kenapa hal tersebut teman-teman jadikan pelajaran. Mungkin bisa mencantumkan kutipan tertentu dari buku, kitab, atau slogan. Di poin ini bebas ya teman-teman ya. Kemudian kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja. Nah, teman-teman ini bisa menceritakan kesalahan tersebut dengan cara storytelling. Dari kesalahan ini seharusnya dituliskan bagaimana cara teman-teman memperbaiki kesalahan tersebut. Biasanya itu dengan cara refleksi, berdiskusi dengan rekan, mentor, dan sebagainya. Dan memperbaiki di kesempatan berikutnya. Contoh, cantumkan pula hal apa yang bisa dipelajari dari kesalahan tersebut. Nah, kalau di poin kesalahan ini, tolong diperhatikan hati-hati, jangan sampai menuliskan terlalu kesalahan yang terlalu fatal, sehingga itu akan jadi blunder teman-teman ketika nanti tes substansi. Cari kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu berat-berat. Contoh pengalaman ketika SD kerja kelompok, misalkan ditugasi memegang satu tanggung jawab sebagai ketua kelompok untuk bagian ini atau mengerjakan part tertentu, tugas tertentu, ternyata kelupaan tidak dikerjakan sehingga mempengaruhi penilaian atau hasil kerja kelompok, sehingga terus teman-teman tuliskan apa yang dilakukan supaya waktu itu sehingga kesalahan tersebut itu tidak mungkin terulang lagi atau upaya-upaya untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu yang mungkin bisa diambil. Jangan kesalahan ketika bekerja yang terlalu fatal dan sebagainya, atau kesalahan-kesalahan ketika teman-teman kuliah dan sebagainya gitu.
Kemudian tugas di luar lingkup yang seharusnya. Nah, maksud di luar lingkup adalah sesuatu yang berbeda dengan job desk utama, teman-teman. Misal, teman-teman ini merupakan seorang dokter magang. Namun, teman-teman mendapat tugas untuk mendesain poster untuk kegiatan acara 17 Agustus di Puskesmas. Sehingga teman-teman men-challenge diri untuk melakukan hal baru yang justru mengajarkan teman-teman keterampilan baru. Atau ketika teman-teman bertugas sebagai panitia konsumsi kegiatan wisuda sarjana, namun ketika pekerjaan teman-teman sudah selesai, teman-teman berinisiatif membantu panitia bagian sekretariat untuk mengerjakan hal administratif. Nah, ini diceritakan dengan metode STAR ya, teman-teman ya. Kemudian pembeda dari peserta lainnya. Nah, ini ceritakan tentang diri teman-teman secara objektif dan tidak arogan. Tuliskan value diri tanpa harus merendahkan orang lain. Nah, opsinya bisa juga ditambahkan bukti pendukung, cerita, kejadian yang sesuai dengan nilai diri yang di-highlight pada bagian ini. Nah, selanjutnya hubungkan bahwa value ini sangat relevan dan penting bagi teman-teman untuk mewujudkan rencana kontribusi di masa depan. Kemudian tarik benang merahnya secara singkat saja. Nah, conclusion untuk bagian penilaian diri, masukan dari saya, be ordinary you. Luruskan niat dan kuatkan alasan bahwa dengan melanjutkan studi ini, teman-teman akan bermanfaat untuk masa depanmu, lingkungan sekitarmu, dan masa depan Indonesia. Ambillah waktu lebih untuk mengenal diri sendiri dan berpikir tenang, rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Oke, kita beralih ke contoh penulisan ya. Ini saya akan kasih dua contoh esai CV LPDP punya saya dan punya teman saya. Baik, yang pertama sebelum saya nanti ke bagian contoh ya, saya akan langsung ke ini ya, ke riwayat-riwayat dulu ini baru nanti ke atas. Nah, riwayat pendidikan ini teman-teman nanti tuliskan ya, bisa dari SD, SMP, SMA sampai S1. Ini ditulis. Nah, di bisa di mute ya teman-teman ya. Di dalam nggak ada. Di dalam nggak ada. Aul ada nggak? Permisi Mbak Frida, bisa di mute dulu. Oke, terima kasih. Nah, selanjut. Nah, di bagian nilai ini perlu diperhatikan teman-teman. Ini nomor induk. Kalau yang di atas di SMP, SMA ini menggunakan NISN. Nah, kalau di atas ini kan nilai IPK. Kemudian yang nilai di bawahnya ini menggunakan nilai rata-rata teman-teman. Jadi nilai rata-rata di ijazah bagian terakhir dibalik itu ada nilainya, bukan nilai SKHUN ya teman-teman ya. Nah nilai di situ kan ada nilai rata-rata teman-teman. Nah itu dimasukkan di dalamnya, termasuk untuk SD, SMP, SMA. Jadi sekali lagi itu bukan nilai SKHUN. Nah kalau S1 itu menggunakan nilai IPK. Kemudian riwayat pekerjaan. Nah, saran saya ini diisi sesuai dengan riwayat pekerjaan yang mendukung dari esai yang teman-teman angkat. Karena di esai itu kan teman-teman mengangkat problem apa, kemudian rencana kontribusi apa, kenapa harus studi S2. Nah, itu saran saya dimasukkan saja riwayat pekerjaan yang relevan. Kalau ada riwayat misalkan nih yang ada teman-teman di antara teman-teman yang kuliahnya gap year 5 tahun atau setelah lulus S1 mau lanjut S2-nya itu hampir 10 tahun sehingga pengalaman pekerjaannya kan banyak nih. Nah, teman-teman cari masukkan aja pengalaman pekerjaan yang relevan sama pekerja sama alasan teman-teman studi.
Karena gini, kalau teman-teman masukkan semuanya, nanti takutnya itu juga akan jadi blunder ketika di tes substansi akan ditanya juga kayak gitu. Kemudian pengalaman organisasi, silakan itu ditulis semua dari SD. Mohon maaf, dari SMP. Pengalaman organisasi dari SMP bisa teman-teman tulis mulai dari jenjang pendidikannya, kemudian organisasinya apa, tahunnya berapa, bulannya berapa, posisinya apa. Nah, ini diingat-ingat dulu SMP pernah ikut organisasi atau ekstra apa saja itu bisa dimasukkan dari SMP, SMA, S1 sampai sekarang. Misalkan sudah lulus S1 aktif di organisasi apa itu bisa dimasukkan. Kemudian prestasi. Nah, bedanya nanti di prestasi sama pengalaman. Nah, prestasi ini harus ditulis bagian di mana teman-teman itu juara atau mendapatkan katakanlah teman-teman eh, juara terfavorit atau sebagainya kayak gitu. Nah, dituliskan di bagian itu teman-teman di juara ya. Kalau finalis kemudian 10 besar itu tidak perlu. Teman-teman nanti tuliskan di bagian pengalaman. Nah, di bagian sini nanti teman-teman tuliskan nih prestasi juara apa misalkan atau teman-teman terpilih sebagai duta misalkan itu juga prestasi bisa ditulis di sini. Bahasa Inggris kalau ada silakan dimasukkan ya teman-teman. Kemudian pengalaman pelatihan. Nah, ini dimasukkan semua. Dimasukkan semua pengalaman pelatihan. Oh ya, saya mohon maaf tadi lupa. Prestasi ini ditulis sejak SMP kalau ada ya teman-teman ya. Dari SMP kalau ada teman-teman semuanya masukkan. SMP, SMA, sampai kuliah dimasukkan semua. Banyak mas nanti, nggak apa-apa dimasukkan semuanya. Karena ini akan jadi bahan pertimbangan dari LPDP. Saya sempat tanya ke salah satu reviewer LPDP yang kebetulan beliau jadi pembinanya Kelurahan LPDP UGM, namanya Pak Atus. Saya tanya hal apa yang perlu disiapkan di dalam menyiapkan dalam persiapan beasiswa LPDP. Waktu itu saya masih kuliah dan beliau menjawab disiapkan bikin CV yang kuat dan banyak pengalaman, termasuk prestasi dan pengalaman pelatihan dan sebagainya. Maka ditulis semua. Kemudian pengalaman pelatihan, nah ini teman-teman ketika kuliah kan pasti sering ya ikut seminar, webinar atau sebagainya. Nah, ini teman-teman masukkan nih semuanya. Masukkan, dimasukkan semuanya. Bahkan kalau ada dari SMA, nggak apa-apa dimasukkan semuanya, tanggal dan sebagainya. Sampai misalkan sekarang masih aktif ikut webinar, pelatihan, dimasukkan semuanya boleh. Kemudian pengalaman riset. Nah, ini riset apapun ya yang teman-teman terlibat di dalamnya, teman-teman bisa nih masukkan pengalaman risetnya, misalkan ikut riset payung atau riset dengan dosen atau dalam pekerjaannya jadi konsultan juga ada risetnya, nggak apa-apa dimasukkan semua pengalaman risetnya. Nah nanti sumber dananya disesuaikan. Kemudian karya ilmiah ini ya bisa buku, bisa jurnal. Yang jelas teman-teman di dalamnya nanti harus menautkan link tautan publikasi di mana tautan tersebut dipublis, penerbit dan sebagainya. Dan di situ harus ada tertera nama teman-teman. Kalau di buku ya teman-teman sebagai penulis, kemudian kalau di jurnal teman-teman sebagai autor keberapa misalkan gitu. Nggak apa-apa, pokok yang ada nama teman-teman seperti itu. Nah, konferensi dan seminar itu juga nanti dimasukkan nih semuanya apa yang pernah ikut di dalamnya, misalkan jadi peserta, jadi pembicara, panitia. Nah, teman-teman masukkan nih semuanya di sini, konferensi dan seminar sejak SMA. Kemudian penghargaan. Nah, penghargaan ini kalau teman-teman misalkan eh, jadi finalis atau peserta lomba tingkat internasional misalkan, tapi nggak menang, menjadi finalis saja itu bisa dimasukkan di sini atau jadi peserta misalkan atau 30 besar atau apa misalkan itu bisa dimasukkan di bagian penghargaan. Jadi kalau di bagian
prestasi itu harus dibuktikan dengan sertifikat dan juga dibuktikan dengan biasanya juara-juara seperti itu. Itu teman-teman, ini salah satu contoh ya, kelemahan, strong point, kemudian jadi kekuatan ini tiga, saya dua, saran saya tiga, bisa kekuatannya itu lima, kelemahannya itu tiga, seperti itu. Oke, oke, mungkin itu dari saya teman-teman terkait dengan sharing ya malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh langsung reset kemudian open mic ya. Silakan Kak Mifta. Baik, terima kasih banyak Mas atas kesempatan yang diberikan. Ini luar biasa sekali nih ya saya mengikuti sesi ini karena sebelumnya itu saya masih bingung apa mau saya isi gitu di halaman pendaftaran LPDP gitu. Yang pertama tadi terkait dengan pendidikan Mas, yang dari SD sampai dengan S1 ya. Ya, Saya tadi agak terlewat informasi yang nilai yang dicantumkan itu nilai apa ya untuk yang SD sampai SMA. Mohon maaf tadi saya agak terlewat. Yang kedua terkait dengan pengalaman pelatihan. Nah, kalau saya di instansi saya itu kan sebelum ada kegiatan pelaksanaan survei atau sensus, biasanya kami itu dilatih terlebih dahulu, Mas. Ada pelatihan instruktur maupun pelatihan petugas. Nah, apakah pelatihan pengalaman itu bisa saya cantumkan di sini gitu ya? Karena memang terus terang eh, kalau saya ini gap year-nya kan lumayan lama ya, jadi lebih banyak ke pelatihan terkait dengan pekerjaan gitu. Kemudian terkait dengan karya ilmiah. Karya ilmiah ini eh, saya juga termasuk salah satu yang kemarin kena di bagian substansi ya. Karena kan tidak ada karya ilmiah yang saya buat karena memang pada saat saya lulus saat itu kami belum dituntut untuk membuat semacam jurnal gitu. Jadi skripsi ya cukup skripsi itu kalau sudah selesai kita kumpul ke jurusan. Nah, setelah lulus kan kami langsung kerja. Dan setelah itu kami lebih fokus ke pekerjaan. Tapi di sisi lain kami juga mengeluarkan publikasi gitu yang terkait dengan pekerjaan. Misalnya kalau saya kan menangani data terkait pertanian. Jadi saya membuat publikasi hasil sensus pertanian. Nah, apakah itu bisa saya masukkan sebagai karya ilmiah atau bagaimana, Mas? Terima kasih. oke, baik. Terima kasih Mbak Miftah atas pertanyaannya. Saya menjawab yang pertama terkait dengan nilai yang dicantumkan untuk pengalaman pendidikan, Mbak ya, di jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk nilai itu yang dicantumkan itu nilai rata-rata dari dari nilai yang ada di ijazah. Jadi di belakang ijazah itu kan biasanya itu ada kayak nilai sekolah, ujian sekolah. Kalau zaman dulu ya. Kalau di ijazah itu ada nilai sekolah. Nah, di situ tuh ada nilainya biasanya. Nah, itu kan ada rata-rata. Nah, dicantumkan itu biasa nilai dari situ, Mbak. Itu Oh, dari nilai rata-ratanya ya, Mas ya? dari rata-ratanya yang jadi bukan Oh nilai ya. SKHUN-nya, tapi nilai dari rata-rata ini keseluruhan apa mata pelajaran yang didapat di nilai ujian sekolahnya gitu. Oh ya, karena kan kalau misalnya antar generasi kan biasa beda jumlah mata pelajarannya ya. Bisa jadi mungkin yang zaman sekarang banyak nilainya dibandingkan dengan yang lulus zaman dulu gitu ya. Betul, betul. Makanya memang dipakainya rata-rata dari nilai ujian sekolah. Jadi nanti hitungannya kan kalau ya hitung normalnya rata-rata seperti itu juga. Dari total nilainya nanti jumlah berapa, kemudian di rata-rata dari keseluruhan mata pelajarannya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua terkait pengalaman ini ya, Pelatihan, Mas. pelatihan. Nggih. Nggak apa-apa, semua yang pernah diikuti di pelatihan apapun, entah itu di pekerjaan atau ketika kuliah atau ketika tidak di luar pekerjaan dan di luar perkuliahan, pelatihan apapun itu bisa dicantumkan di situ.
Jadi saran saya semuanya dimasukkan. Biasanya tuh kalau yang tidak bersertifikat, biasanya kan lupa nih kita pelatihan yang pernah diikuti apa aja. Nah, diingat-ingat semuanya apa ditulis tahun berapa, misalkan kalau ada datanya, kalau ada sertifikatnya tuh enak kan biasanya ditulis semua dimasukkan di dalamnya gitu. Jadi semua pelatihan entah itu dari instansi, dari pekerjaan, nah, itu bisa dimasukkan di dalamnya seperti itu. Kemudian terkait dengan publikasi. Nah, kalau pengalaman riset kan skripsi itu kan bisa masuk di pengalaman riset. Kalau tidak dipublis dalam bentuk karya ilmiah, nah tentu tidak perlu dimasukkan sih Mbak. Nah, di bagian karya ilmiah. Cuman kan biasanya kalau skripsi itu yang saya tahu biasanya ada link link ini apa namanya? Yang dari perpustakaan itu biasanya kalau kita search judulnya kan akan muncul nih. Nah, kalau link itu ada nggak apa-apa dimasukkan di karya ilmiah karena kan skripsi itu juga bagian dari karya ilmiah. Kemudian saya pengen tanya kalau publikasinya di pekerjaannya Mbak Mita sendiri itu publikasi dalam bentuk apa Mbak? Jurnal atau seperti apa? Dalam bentuk buku, Mas. Jadi dalam bentuk buku, kemudian diupload di website instansi. Oh, kira-kira nama Mbak Mita tertera di dalamnya sebagai Ada. wadah. Itu bisa Mbak dimasukkan di Mm. bagian Walaupun saya sebagai editor ya, Mas ya. Karena kan memang saya posisinya ini sebagai editor, sementara yang kerja itu anggota tim saya gitu. oh ya nggak Itu kan apa-apa, tidak masalah. nggak masalah, Oh ya. dimasukkan saja di situ. Yang terpenting kan ada nama kita yang tertera di situ, terus kemudian kan bukunya ada bukti misalkan kayak publikasinya di linknya websitenya apa seperti itu. Oke, Mas kira boleh nambah satu pertanyaan lagi, nah Mas? oh boleh boleh silakan. Ya, yang terkait dengan pembeda dengan yang lain ya. Nah, itu kita tonjolkan lebih ke kelebihan kita atau lebih ke rencana kontribusi kita ya, Mas ya. Karena terus terang waktu ditanya kemarin pada saat substansi itu saya juga sempat ngeblank gitu. Kenapa harus Anda gitu? Jadi pertanyaannya simpel tapi kenapa harus saya ya gitu. Jadi saya bingung untuk mengkaitkan antara eh, kelebihan saya dengan rencana kontribusi saya ke depannya gitu. Nah, sebaiknya bagaimana, Mas? Ya gini, sepengalaman saya Mbak terkait dengan pembeda dengan peserta yang lain, yang paling jelas kan kita tidak fokus ke orang lain, tapi kita fokus pada apa yang kita miliki, kemampuan atau kelebihan apa yang kita miliki, kemudian dari kemampuan atau kelebihan itu kita apa? Kita buktikan dalam bentuk aksi atau semacam dampak, dampak kegiatan atau dampak program atau hal-hal apa yang memang itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu nanti akan selaras nih sama rencana kontribusinya. Nah, kalau saya dulu yang saya di bagian awal itu saya angkat terkait dengan kelebihan apa sih yang berkaitan nih sama rencana kontribusi sama salah satu bukti dampak yang ada yang pernah saya bikin misalkan. Contoh saya pernah merintis startup waktu itu agriculture teknologi Planterium. Nah, di dalamnya saya sebagai CEO-nya otomatis saya sampaikan sebagai seorang pembelajar yang membedakan diri saya dengan peserta lain, saya memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru, kemudian saya tidak membatasi diri pada pengetahuan akademik, tapi juga mengintegrasikan dengan tanggung jawab disiplin, semangat gotong royong dalam berkarya, berinovasi. Nah, ini memungkinkan saya untuk terus belajar, sehingga selama menempuh pendidikan saya tidak hanya fokus pada bidang akademik saja, tapi saya juga aktif mengikuti berbagai kegiatan. Nah, sebagai contoh, saya pernah bikin nih startup agriculture teknologi Planterium yang itu berhasil menyelesaikan persoalan warga meskipun dampaknya tidak terlalu besar, menyelesaikan persoalan
warga secara dampaknya secara kecil misalkan gitu. Nah, ini menjadi kontribusi saya ke depan, apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan menjadi tujuan besar saya untuk ke depannya. Nah, jadi dari apa yang kita sampaikan di awal, mulai dari poin strongnya, kemudian kegiatan atau hal apa yang kita bikin, apa saja, kalau eh, ketika mungkin pengalamannya ketika kuliah ya bisa kuliah, ketika kerja bisa kerja, kemudian dari situ di sepil dikit terkait dengan dampaknya ke masyarakat atau ke lingkungan pekerjaan. Nah, baru setelah itu diselaraskan sama rencana kontribusinya di esai. Nah, nanti akan nyambung sama harapannya dengan sehingga LPDP sih kenapa harus milih kita kayak gitu. Tuh. Makanya di pembeda ini paling fatal biasanya karena itu akan pasti ditanya walau pas substansi pasti akan ditanya kenapa LPDP harus memilih saudara atau saudari misalkan seperti itu. Kalau dari saya gitu sih Mbak Mita. Bagaimana apakah nangkap apa yang saya sampaikan? Oh ya Mas, berarti untuk yang apa yang sudah kita lakukan itu yang yang ada kaitannya dengan rencana kontribusi kita ke depannya gitu ya. Betul, Eh, betul. kalau kalau boleh tahu Mas, tadi kan eh, Mas Ubed kan nyebutin eh, sudah pernah ini ya membuat startup sebagai CEO. Nah, itu kelanjutannya untuk rencana ke depannya apa? Supaya kami ada gambaran gitu kaitan antara yang sudah dilakukan sekarang dengan yang akan dilakukan gitu, Mas. Oke, baik. Startup saya waktu saya bentuk itu kan fokusnya pada social enterprise, startup yang berbasis sosial. Dampak yang kita bikin waktu itu masih sangat kecil, hanya menginfluen atau memberi dampak ke sekitar 30 orang. Nah, kemudian saya di dalamnya terlibat dalam banyak kegiatan startupnya, salah satunya adalah pendidikan ekonomi kerakyatan seperti itu. Nah, kita pengen nih startupnya itu menjadi salah satu pelopor untuk membangun desa mandiri yang berbasis pada desa cerdas seperti itu, yang menghubungkan 4 elemen seperti itu. Nah, sehingga kedepannya startupnya itu bisa besar dengan dibentuk sebagai startup yang lebih besar dan dibuat juga LSM atau NGO yang nanti bisa mewadai nih anak-anak muda atau masyarakat sekitar untuk bisa semakin turut berkontribusi aktif dan sebagai wadahnya seperti itu. Nah, sehingga di situ ada sedikit gap atau harapan besar saya bikin nih, akhirnya saya bikin yang namanya Planetarium Institute misalkan, kayak gitu. Sehingga dengan Planetarium Institute itu nanti akan mewadahi riset, kemudian pemberdayaan masyarakat, seperti itu sih. Sehingga dampaknya, harapannya itu bisa semakin besar ke masyarakat secara umum. Gitu sih Mbak. Kalau sedikit gambaran dari yang saya tuliskan di situ ya. Oh iya, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Sangat menginspirasi. Baik, sama-sama Mbak Mita. Ini yang lain, silakan Kak Anifatus, ada. Mohon maaf sebelumnya ya Kak ya, aku on oh, off cam. Baik. Eh, Terkait tadi kan itu ada penulisan untuk pengalaman pekerjaan ya Kak ya. Nah, apakah itu ditulis kalau misalnya pekerjaannya udah tidak bekerja di situ atau posisi masih bekerja di situ? Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Anifatus. Terkait dengan pengalaman pekerjaan, karena kita bicaranya pengalaman, tentu ditulis yang pernah bekerja di situ sama yang saat ini bekerja di situ apa misalkan gitu. Karena kan nanti di dalamnya akan dicantumkan juga terkait dengan tanggal bergabung, gaji, terus keluarnya seperti itu. Jadi kalau pengalaman pekerjaan ditulis saja kalau misalkan ada riwayat pernah bekerja di perusahaan apa misalkan. Nanti kan ditulis
di dalamnya akan tertera tahun masuk, tahun keluarnya, misalkan seperti itu. Nah, itu sih kalau pengalaman pekerjaan. Jadi tidak hanya pekerjaan yang saat ini misalkan dikerjakan atau dilakukan apa misalkan seperti itu. Karena nanti misalkan teman-teman punya pengalaman pekerjaan ternyata 10. Nah, ternyata 10 ini relevan semua sama esai, sama rencana kontribusi, sama rencana studi. Jadi nggak apa-apa dimasukkan semuanya. Nah, nanti di dalamnya teman-teman akan menuliskan institusinya apa, posisinya apa, tahun masuknya tahun berapa, tahun keluarnya berapa, kemudian pendapatannya berapa, misalkan seperti itu. Nah, kalau di dalamnya ternyata teman-teman magang, ya kalau magang tidak berbayar ya ditulis saja nol, misalkan seperti itu. Kalau digaji, gajinya berapa disampaikan di situ ditulis. Seperti itu sih, Mbak Nevatus. Ya Kak, izin menanggapi lagi ya Kak. Baik. Kalau misalnya terkait pekerjaan freelance gitu, gimana ya Kak? Apakah tetap ditulis atau tidak? Dan menanggapi lagi terkait pekerjaan yang saat ini dikerjakan, itu berarti kita menulisnya dimulai dari misalnya ya tahun berapa atau bulan berapa ditulis sampai sekarang gitu ya Kak? Eh, Sudah Kak. Baik. Kalau freelance itu freelance-nya ikut perusahaan atau freelance mandiri atau punya institusi sendiri kira-kira. Punya institusi sendiri Kak. Oh iya, kalau punya institusi sendiri nggak apa-apa ditulis institusinya apa, posisinya apa, misalkan seperti itu. Gajinya diambil yang rata-rata aja. Misalkan kalau freelance kan kita nggak tentu nih, kadang pendapatannya bisa kadang banyak, kadang sedikit. Nah, diambil rata-ratanya berapa. Terus memulai freelance-nya dari tahun berapa sampai tahun berapa kayak gitu. Kemudian tadi pertanyaan keduanya apa, Mbak? Yang terkait pekerjaan sekarang itu dimulainya kan misal tahun berapa atau bulan berapa ditulis sampai sekarang gitu Kak. Iya, Ya, maksudnya jadi yang lagi kita kerjakan gitu Kak. betul. Kalau pekerjaan sekarang apa misalkan yang ditulis karena kalau di webnya ya, seingat saya itu teman-teman tidak perlu menuliskan bulan, jadi kan nanti menuliskan uh, institusinya apa, posisinya apa, terus tahun tahun masuknya. Misalkan pekerjaannya yang saat ini sedang dikerjakan kan startnya misalkan tahun 2024, nggak apa-apa ditulis saja tahun 2024. Kemudian seperti itu. Nah, eh, tahun keluarnya kalau nggak ada ya ditulis, dicoret kayak gitu. Sebentar, saya coba lihat contoh ya. Semoga ada. Nah, tahun keluarnya ditulis kosong aja karena kalau di web kan biasanya nggak ada. Misalkan masih bekerja di situ, ditulis kosong seperti itu. Artinya kan teman-teman masih bekerja di perusahaan tersebut gitu. Itu sih, Mbak. Eh, Yang untuk magang sama seperti itu ya Kak ya. Betul, magang sama. Kalau misal masih aktif ya ditulis masih aktif, kalau sudah tidak aktif tidak usah ya berarti ditulis tahun keluarnya berapa. Kemudian kalau ada gajinya ya ditulis ada gajinya berapa, kalau tidak ada ya ditulis kosong di situ. Oke, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Saya Kak, Oke, silakan. ya, makasih atas kesempatannya. Mungkin saya bertanya ini di luar dari topik topik eh, diskusi kita pada malam hari ini. Nah, terkait dengan pertanyaan saya adalah kan di saat kita mencantumkan esai kita di 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 apa namanya di akun kita, kan di situ ada kalimat ringkasan pengabdian pasca studi, ya kan Kak? Nah, kira-kira itu bentuknya seperti apa itu Kak? Maksudnya, apakah kita harus menyebutkan pasca studi saya harus jadi praktisi hukum atau akademisi? Saya kan backgroundnya dari hukum Kak. Mungkin demikian Kak. Makasih. Sama-sama Kak Rizkyani ya. Hmm. Baik, kalau ringkasan itu kan di poin terakhir setelah esai cuma terdiri dari beberapa karakter. Itu
ditulis pada harapan atau impiannya nanti mau apa sih dari esainya gitu. Nah, misalkan di esainya harapannya pengen nanti goals di akhir, pengen menjadi seorang dosen, dosen yang punya pengalaman apa, nggak apa-apa ditulis menjadi dosen, misalkan, atau pengen jadi praktisi yang punya keahlian apa, atau menjadi praktisi yang sambil menjadi seorang entrepreneur, itu nggak apa-apa ditulis. Jadi karena sangat terbatas, jadi itu kalau kalau di ringkasan. Saya mungkin akan sedikit contohkan saja. Jadi itu kan sebenarnya muncul di tahun lalu ya, untuk form bagian itu tuh muncul di yang bagian tahun lalu sebenarnya. Sebelumnya nggak ada. Ini sedikit saya contohkan. Nah, sudah nampak? Gagasan pengabdian pasca studi. Di esai saya itu kan ngebahas kurang lebih nanti setelah lulus cita-cita ingin bikin NGO yang saya namai Planetarium Institute, yang nanti akan fokus pada memperkuat ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di pasca studinya saya nanti pengen fokusnya nih bentuk NGO yang fokusnya pada ini ya. Cuman ini saja nanti yang saya masukkan. Nah, ini disesuaikan sama teman-teman di rencana pasca studinya itu fokusnya apa, pengen jadi apa, misalkan kalau jadi praktisi, atau misalkan teman-teman yang sudah PNS pengen bangun nih institusinya menjadi institusi yang seperti apa, nah itu dituliskan dengan sesuai ketentuan hurufnya ada berapa, seperti itu sih Kak. Pahami, Kak? Dipahami. Ya Allah. Oke, saya ulangi, mohon maaf tadi ke mute. Nah, ini contoh Mbak Miftah, sebagai contoh pembeda dari stata lain. Jadi di poin ini yang diangkat adalah orang yang peduli dengan ABK memang mulai banyak, tetapi tidak semuanya memiliki kemauan serta kemampuan mendidik dan melatih ABK hingga berprogres. Saya menjadi berbeda dari peserta lain karena saya memiliki kemauan sekaligus kemampuan membantu ABK hidup mandiri, baik mandiri mengurus diri sendiri ataupun menghidupi diri sendiri, maksudnya itu bekerja, baik membantu per individu, ABK langsung, maupun merancang program untuk dikerjakan bersama-sama dengan orang lain yang saya belajar cara mengajar ABK, tetapi tidak memiliki latar belakang yang mendukung. Jadi dia hanya fokus pada apa yang pernah dikerjakan ketika sebelumnya, sebelum daftar ini, sebelum daftar beasiswa, sama itu dampaknya apa, misalkan seperti itu.
keunggulannya apa. Hanya fokusnya di situ sih. Ini sebagai contoh. Jadi silakan di pembeda ini teman-teman angkat, dan ini harus ada relevansinya benang merahnya sama esai. Karena kenapa? Karena ini akan memengaruhi sudut pandang dari substansi apa reviewer nantinya ketika dalam pertanyaan, ketika tes wawancara akan ditanya bedanya kamu dari orang lain itu apa. Nah, nanti ketika teman-teman dari awal sudah menulis ini ada benang merahnya, korelasinya sama esai, nanti enak akan nyambung. Sehingga ketika teman-teman menjelaskan di esainya apa, kenapa pengen studi, kenapa pengen S2, kenapa LPDP harus milih teman-teman, itu akan jawabannya akan runtut seperti itu. Itu sih. Mas boleh nanya lagi, Mas? Oke, Banyak boleh. pertanyaan saya ini. Silakan, silakan. Ya, ini terkait dengan riwayat pekerjaan itu kan tadi boleh dimasukkan semua yang apa namanya yang berkaitan dengan rencana kontribusi kita. Nah, apakah diceritakan semua di IC, Mas? Misalnya saya pada saat awal penempatan itu di kabupaten ini itu sudah pindah beberapa seksi misalnya. Terus saya pindah kabupaten. Itu nah, apakah perpindahan saya dari seksi yang satu ke yang lain itu saya ceritakan semua atau yang ada kaitannya dengan rencana kontribusi saya gitu. Baik. Ya, itu yang Ini kedua ini terkait dengan intake studi, Mas. Kan di situ disuruh mengisikan kapan kira-kira mau intake studi. Nah, saya ini kan kemarin sudah dapat LOA dari UGM, tapi karena ini saya tipe orang yang cari aman ya, jadi saya minta divernya, ngajuin divernya itu 1 tahun. Nah, kalau misalnya kan kita kan berharapnya yang baik-baik gitu ya. Seandainya saya berharapnya lolos di batch ini gitu. Apakah di formulir pendaftarannya LPDP itu saya bisa isi intake-nya itu misalnya Agustus 2025 gitu. Walaupun surat diver saya itu masih di tahun 2026 gitu, Mas. Makasih, Mas. baik, sama-sama Abifta. Pertanyaan pertama terkait pengalaman bekerja, itu kalau di esai saran saya ditulis yang relevan sama rencana kontribusi aja Mbak. Karena kalau ditulis semua itu takutnya kebanyakan, dan justru nanti kita di esainya nggak fokus pada kenapa sih harus studi dan apa yang mau dibuat ketika sudah nanti ketika selesai studi seperti itu. Karena biasanya banyak pendaftar itu yang gagal, dia itu terlalu banyak menuliskan pengalaman masa lalu. Pengalamannya ketika kuliah, ketika bekerja, apa saja itu ditulis banyak. Sehingga berdampak pada penulisan ketika nanti kenapa harus mengambil studi di kampus tersebut, program studi tersebut, terus kemudian rencana studinya apa, kemudian rencana pasca studinya apa, itu jadi tidak terhighlight dengan baik seperti itu. Nah, saran saya kalau di bagian esai ditulis yang memang ada korelasinya aja. Tapi kalau di CV, di isian di formnya nanti itu ditulis nggak apa-apa semuanya. Semuanya, misalkan kalau di PNS kan departemen atau institusinya sama, mungkin yang berbeda adalah penempatan wilayahnya. Misalkan setahu saya kalau misalkan dinas di kota A terus kemudian dimutasi di dinas kota B, nah itu nggak apa-apa dituliskan semuanya Mbak, yang ada korelasinya tentunya dengan rencana kontribusi. Kemudian terkait dengan rencana intake, boleh boleh sekali ditulis rencana indeksnya, misalkan mau ambil yang paling cepat Agustus 2025. Boleh sekali kalau mau ditulis di tahun tersebut. Ditulis pun di bulan Februari juga sebenarnya nggak ada masalah, karena apa ya, itu jarang ditanya sih biasanya. Nah, kalau memang mau ditulis di Agustus boleh, ditulis di Februari juga boleh begitu. Nah, kira-kira kalau Mbak Mita sendiri ini berarti pakai LOA ya nanti jalurnya. Iya, Mas. Oh iya, nggak apa-apa ditulis Agustus Mbak. Kalau dari saya, Oh ya. Iya. Kasih, Mas. sama-sama. Oke, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. 2 pertanyaan lagi mungkin sebelum kita tutup.
Oke, silakan Mas Yusril. Halo Mas, suaranya belum terdengar. Silakan. Halo Kak, Halo, halo, silakan, silakan. oh ya Kak. Jadi pertanyaan saya Kak, ini terkait dengan eh, pelatihan atau workshop yang pernah diikuti. Nah itu kan waktu itu saya pas COVID itu aktif ikut workshop dan seminar apapun itu meskipun tidak sejalan dengan jurusan saya Kak. Nah tapi kemarin pada saat daftar batch 2 itu pernah mentoring wawancara, terus dia bilang semua yang kamu tulis di sini itu harus kamu bisa pertanggungjawabkan di wawancara nanti, semisal ditanya bilang apa yang kamu pelajari dari workshop itu. Nah tapi karena kebanyakannya itu Kak, jadi ada beberapa topik yang sebenarnya saya tidak paham, tidak ingat apa inti dari workshop waktu itu. Nah apakah kasus seperti itu tidak usah saya masukkan atau gimana Kak? Terus pertanyaan yang kedua, gimana sih caranya mengaitkan antara kesalahan yang pernah dilakukan saat belajar atau bekerja dengan esai yang sudah kita buat Kak? Itu Kak dua. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama Mas Yusril. Ya, eh, kalau pengalaman itu dimasukkan semua nggak apa-apa. Biasanya jarang sekali sih, seingat saya ya, sepengalaman saya yang udah hampir 2 kali, 3 kali tes itu nggak pernah dapat pertanyaan kok ikut workshop atau pelatihan sebanyak ini apa aja yang didapat gitu. Jarang sekali tanya misalkan detail apa-apa misalnya seperti itu. Nah, ya cuman kalau sekiranya Mas Yusril itu takut ketika nanti menjabarkan pengalaman workshop atau pelatihan yang diikuti, ternyata itu banyak sekali, takut lupakan topiknya, ya nggak apa-apa. Misal itu nggak dimasukkan semua boleh, silakan. Kalau mau dimasukkan semua boleh. Nah, tipsnya bagaimana? Tipsnya diingat-ingat aja apa sih yang didapat dari pelatihan itu. Misalkan, oh ternyata topik judulnya ini, ya diingat-ingat. Misalkan berarti nanti kalau saya dijawab ketika jawab ditanya pertanyaan seperti ini, ya saya bisa jabarkan ya ini untuk menunjang saya keilmuan apa, misalkan spesifikasi ilmu apa seperti itu. Jadi biasanya jarang sekali ditanya, dan rekan-rekan saya juga jarang sekali ditanya terkait workshop, karena reviewer itu cuma punya waktu 15 sampai 30 menit untuk dibagi 3 orang. Jadi biasanya itu pertanyaan yang sering kali muncul itu pertanyaan terkait kenapa harus studi S2, kenapa harus ambil prodi tersebut atau negara tersebut, terus rencana risetnya apa, pengabdiannya apa, terus pembeda seperti tadi kenapa LPDP harus milih, terus pengalaman yang membanggakan, biasanya seperti itu sih. Jarang sekali kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sama riset biasanya, kalau riset itu pasti ditanya, apalagi nanti teman-teman kalau ada ambil jalur yang berbasis riset seperti itu. Kemudian boleh diulang tadi Mas, mohon maaf untuk pertanyaan keduanya. Iya Kak, itu terkait dengan pengalaman yang bisa dilakukan saat belajar atau bekerja itu gimana caranya buat benar-benar dengan baik. Gimana Mas? Mohon maaf suaranya ini di saya kurang kurang jelas. Bisa diulang mungkin? Ya halo. Ya. Oh ya itu Kak, terkait dengan pengalaman apa namanya kesalahan yang pernah dilakukan saat belajar atau bekerja itu gimana caranya agar bisa nyambung apa namanya atau ada kaitannya dengan esai yang sudah kita buat. Oke. Kalau pengalaman kesalahan itu tidak harus nyambung sih, nggak apa-apa kalau yang itu. Nah, kalau pengalaman yang kesalahan itu tidak nyambung dengan esai, nggak masalah sebenarnya, karena jarang sekali memang ditanya. Tapi kalau bisa membuat pernyataan atau yang bisa nyambung sama esai, sama apa yang diangkat, mungkin diambil part-part tertentunya, misalkan dari sisi tanggung jawab atau dari sisi bagian apanya, misalkan seperti itu. Nah,
Kalau di part sekarang misalkan Mas Yusril di esainya mencantumkan pengalaman yang diangkat dulu, misalkan jadi CEO, jadi founder, atau jadi ketua, atau jadi pemimpin di kelompok kerjanya, berarti kan di situ ada aspek tanggung jawabnya, misalkan dari situ. Nah, diambil pengalaman yang berkaitan sama poin itu. Cuman ya jangan yang terlalu riskan, terlalu berat ya. Saran saya ambil saja case-case yang kecil-kecil saja, misalkan pengalaman SD atau pengalaman sekolah ketika SMA, atau mungkin kalau kuliah atau bekerja yang tidak terlalu berat atau tidak terlalu berakibat fatal kayak gitu. Jadi seperti itu sih. Nah, beda halnya sama pembeda. Kalau pembeda itu memang harus kuat di situ. Seperti itu sih, Mas. Apakah sudah menjawab jawaban dari saya? Oke, mungkin Silakan. baik. Silakan terakhir ya Mas Ferdi, silakan. Ya, halo Mas Ubed, izin bertanya Mas ya. Silakan Oh, Mas. jadi ini, Mas, apa kalau untuk form penilaian diri mulai dari kekuatan dan kelebihan, itu apakah harus menggunakan STAR method gitu dengan keterbatasan jumlah karakter yang dimiliki? Terus semisal jawabannya harus, pertanyaannya selanjutnya adalah apakah mendeskripsikan situationnya itu harus detail? Misalnya situasi waktu lagi menjabat posisi A, tahun B, di lokasi C, apakah sampai seperti itu atau bagaimana? Kemudian pertanyaan kedua, mulai dari pengalaman membanggakan sampai eh, yang menjadi pembeda ya, itu apakah ada template khusus Mas? Kalau di SI kan disarankan menggunakan STAR, terus untuk kontribusinya menggunakan SMART. Tapi kalau untuk yang pengalaman yang membanggakan sampai seterusnya itu, adakah saran dari Mas Ubed sendiri untuk template-nya atau bagaimana? Itu saja Mas Ubed, terima kasih. Sama-sama Mas Ferdi. Baik, saya izin menjawab terkait dengan di penilaian isian diri, apakah harus menggunakan STAR? Ya, kalau saran saya menggunakan sih Mas ya, menggunakan. Cuma disesuaikan aja di poin-poinnya, tidak harus detail, tidak harus lengkap, karena kan di STAR sendiri kan aspek-aspeknya kan lumayan banyak kalau apabila kita merumuskan secara panjang misalkan seperti itu. Sedangkan per baris itu hanya 250 kata. Nah, saran saya itu disingkat saja di part-part tertentu yang memang perlu nih dimasukkan, misalkan di bagian situationnya apa, misalkan seperti itu. Atau kalau misal nggak menuliskan pakai metode STAR juga tidak masalah sebenarnya. Cuman eh, saran saya adalah ketika tidak menggunakan metode STAR, teman-teman kalau di bagian-bagian yang seperti kelemahan, kalau sama kekuatan, saya rasa kan itu tidak perlu ya, tidak perlu menggunakan STAR, tidak masalah misalkan. Tapi jangan hanya misalkan saya seorang pelupa, saya berpikiran terbuka, misalkan jangan cuma segitu, tapi ditulis misalkan saya tidak mudah menyerah dan bekerja keras ketika sudah menetapkan suatu komitmen, misalkan seperti itu. Atau saya berani mengambil risiko dan hidup di luar zona nyaman, tapi tetap bertanggung jawab penuh dengan konsekuensi. Nah, kalau contoh kelemahan seperti apa? Misalkan saya pelupa, oleh karenanya saya mencatat saat menyimak suatu materi dan memasang pengingat ketika sudah berjanji, misalkan seperti itu. Kemudian di pengalaman membanggakan, iya harus menggunakan metode STAR kalau dari saya sarannya gitu. Dan dan di bagiannya itu sebenarnya bebas ya Mas ya, bebas apa saja yang memang membanggakan di situ sehingga menjadikan Mas itu nanti di dalamnya terisi aspek-aspek STAR-nya itu apa saja, atau kalaupun memang tidak bisa semuanya ya seperti yang saya jabarkan di awal, beberapa part saja misalkan apa saja misalkan yang dimasukkan gitu. Nah, kalau misalkan nggak menggunakan start juga tidak masalah. Yang terpenting saran saya adalah pengalaman membanggakan, pengalaman kurang membanggakan itu ada impact dampak ke orang lain. Misalkan
contoh ya, contoh punya saya yang pernah dulu saya tuliskan. Saya ingat dulu. Dan sejatinya semua orang, saya mengangkat ketika pengalaman membanggakan, saya pernah lolos dalam satu lomba sebagai seorang, misalkan saya pernah lolos di salah satu perlombaan tingkat nasional mewakili kampus saya, dan saya kebetulan di situ ditunjuk sebagai seorang ketua tim yang memimpin tim saya untuk mewakili kampus saya dalam perlombaan itu. Saya senang sekali karena di situ saya bisa turut aktif dalam membantu pekerjaan tim saya, mengemban tanggung jawab dan amanah, dan mengemban kepercayaan dari universitas untuk berlomba ke sana. Seperti itu sih, Mas. Jadi itu sih, kalau dari saya mungkin mau ada feedback. Cukup, Mas Ubed. Terima kasih banyak, Mas, penjelasannya. Baik, sama-sama Mas Ferdi. Oke, baik. Terakhir mungkin teman-teman ada yang mau bertanya terakhir? Kalau tidak ada, saya sudahi. Mas, satu lagi Mas. Aduh, banyak sekali pertanyaan Mas. Oke, silakan Mbak Mita, Ya, monggo. sebelum ditutup, kebetulan satu lagi Mas. Terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Kalau kekurangan biasanya kan lebih ke sifat ya. Kalau kelebihan, apakah kita bisa menonjolkan sifat Mas? Misalnya kita ini sebagai pekerja keras dan pantang menyerah, atau mungkin punya sifat optimisme gitu. Karena saya pernah dengar katanya kalau kelebihan itu lebih diprioritaskan berkaitan dengan kemampuan gitu. Nah, bagaimana sebaiknya Mas? Baik. Bisa aja ditulis, misalkan kayak contohnya gini, kritis, aktif, ambisius misalkan. Cuman itu dibuktikan dengan satu pencapaian atau aktivitas yang ada misalkan gitu. Misalkan kayak gini, saya orang yang kritis, aktif, ambisius, dan jiwa semangat tinggi. Dapat dibuktikan dengan pencapaian yang pernah saya lakukan dengan pencapaian prestasi saya waktu juara lomba bisnis plan tingkat nasional gitu. Jadi kayak ada penekanan, ini tuh ada buktinya loh apa yang pernah kita lakukan. Misalkan kalau itu berkaitan dengan sifat. Nah, kalau berkaitan dengan kemampuan, itu juga saran saya dikuatkan juga dengan bukti apa yang pernah ditindak atau dilakukan aksinya atau kegiatannya apa, seperti itu. Simpel aja sih. Ya, baik Mas, terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Oke, mungkin terakhir Mas Rizal, monggo. Terima kasih Kak kesempatannya. Izin Kak tanya yang terkait pengalaman yang membanggakan atau tidak membanggakan. Itu apa ada batasan maksimal berapa tahun yang lalu Kak ini Kak yang disampaikan nanti di esai? Kalau pengalaman membanggakan dan kurang membanggakan, saya kira nggak ada Mas, bebas. Bebas tahun Oh ya Kak, berapapun, terima kasih ya Kak. kapanpun itu bisa dimasukkan. Siap. Oke, itu aja Mas Rizal. Ada lagi? Cukup Kak, itu aja Kak. Oke, baik. Baik. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Terima kasih juga atas atensinya yang luar biasa. Nanti kalau misal ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, silahkan langsung di chat di grup ya teman-teman ya. Atau kalau misalkan malu menghubungi saya, silahkan. Nomor saya tertera di grup. Biasanya saya sudah sering menghubungi teman-teman. Silahkan langsung PC aja. Biasanya saya akan langsung respon kalau ternyata saya free, seperti itu teman-teman. Jadi silahkan setelah ini bisa mulai diisi untuk form isiannya. Nah, nanti akan saya umumkan kapan teman-teman harus mengirimkan ke mentor ya, biar nanti di review, dibimbing sama mentor masing-masing terkait dengan form isian, seperti itu. Sehingga harapannya esai berjalan, meskipun juga ada esainya yang udah selesai, dan form isian CV-nya juga
bisa segera selesai, dan harapannya kita uploadnya nggak mepet-mepet lah gitu. Jadi H-2 itu teman-teman sudah upload lah kalau bisa. Karena melihat melihat pengalaman dari beberapa tahun yang lalu itu error biasanya kalau H-1. Apalagi di tahun ini awal-awal pendaftaran error, tidak muncul lah atau kendala apalah di websitenya dan sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, saran saya gitu, teman-teman nanti bisa disiapkan dengan matang-matang seperti itu. Oh ya, nanti materinya akan di-share ya teman-teman ya. Sama contoh-contoh penulisannya nanti akan saya share semuanya di grup. Insya Allah itu teman-teman, terima kasih banyak. Semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam proses menyusun esai, kemudian menyiapkan berkas-berkas, dan juga mengisi form isiannya seperti itu. Dari saya cukup, banyak salahnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak, Mas.